Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa suriyati bi anna Allah yaghfir wa yu'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi sababihi wa gharami fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatun ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa min asghari al-hadits bi kitabillah Abdul Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umur muhdasatiha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ay kama qala Mu'adz rahimahullah. Saya Al-Hamami ada surat tafsir surat Yasin sahifah 13 baris ke-7 baris ke-6. Wa amma idza kana waqtul qiyamati qariban. Ilhadal karam, para alim ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bin subuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh cerah Allah, rahmat Allah ini. Segenap DKM Masjidil Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas bisa kita haturkan pada kesempatan di pagi hari ini kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadikan kita sebagai hamba yang isti'adu fi ahkamis syariah, hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bersama beliau kelak diaku sebagai umatnya yang istiqomah melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan semoga kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah, dan mudah-mudahan asbab mahabbah cinta kita menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaatul ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Mu'adz rahimahumullah, wa amma idza kana waqtul qiyamati qariban wa dhahara fisqun wal fujurun wa kasratil ma'asi wal dhunub 'alal ardi. Wa amma idza kana, maka adapun apabila keberadaan waktu kiamah, waktu kiamat itu qariban, sudah dekat. Ini masih bicara tentang wasyamsu tajri li mustaqarrillah dzalika taqdirul azizil alim, ya, tentang matahari yang beredar nanti, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat nih. Ya, kalau kita naik sedikit ke atas, 5 baris dari bawah, dari wa amma kana idza, 5 baris paling akhir tuh balanur kama ruya an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu. Ya, udah ketemu.
kama ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman hina dharabati syamsun ya Aba Dzar atadri aina tadhhabu syamsun qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kama sebagaimana ruwiya diriwayatkan an Abi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhai akan dirinya, akan sesungguhnya beliau Abu Dzar sahabat Rasulullah, orang yang pertama kali bertemu dengan Dajjal, ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman hina darabati syamsun ya Aba Dzar, hari di saat terbenamnya matahari. Yauma hina darabati syamsun ya Aba Dzar, hari di saat terbenamnya matahari ya Aba Dzar, atadri apakah engkau mengetahui aina tadhhabu syamsun, kemanakah perginya matahari. Jadi ini tanda-tanda kiamatnya, saudara. Telah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, ya. Qultu, maka aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, maka bersabda Rasulullah, ya Aba Dzar, wahai Aba Dzar, innaha, sesungguhnya matahari taghurubu wa tadhhabu, tenggelam dan juga pergi tahtal arsy, pergi ke bawah arsy. Fatasta'dzinu an tasjuda lillahi ta'ala, maka matahari memohon izin kepada Allah antas judadillah, untuk bersujud kepada Allah. Nanti ini matahari akan terbenam, ya, dia pergi, dia terbenam karena ingin minta sujud kepada Allah di tahta arsy, ya, di bawah arsy. Fata'azzanu laha, kemudian Allah memberikan izin kepadanya. Summa sta'azzanu, kemudian minta lagi nih, matahari minta izin lagi kepada Allah, Allah tattali'a ila dunya, untuk tidak muncul ke alam dunia. Setelah matahari nanti tenggelam berada di bawah arsy, minta izin kepada Allah untuk sujud. Kemudian diperintahkan oleh Allah, ya silakan sujud nih, untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merayu? Karena minta izin lagi dia. Minta izin Allah tattali'a ila dunya, untuk tidak kembali ke alam dunia, untuk tidak muncul kembali ke alam dunia. Kenapa? Lima ra'at minal ma'asi wal munkarat, ya, lima ra'at minal ma'asi wal munkarat, karena dia tidak mau melihat kemaksiatan dan kemungkaran di alam dunia. Misalnya udah capek, matahari aja capek ngeliat kita berbuat dosa, saudara, ya. Matahari capek melihat kita berbuat dosa, makanya dia merayu Allah dengan sujud kepada Allah di bawah arsy sebelum nanti hari kiamat. Sebelum hari kiamat, ya. Fala yu'adzinu laha, Allah tidak memberikan izin laha kepada dirinya. Bal yuqalu laha, bahkan Allah menghardik, berkata laha kepada dirinya, irji'i, kembalilah engkau. Irji'i min haitsu tadli'i, kembalilah engkau sebagaimana engkau kembali. Artinya dari mana engkau kembali, ya, kembali seperti semua, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatat tali min masyriqiha, maka muncullah matahari itu dari arah timur, masyriq, ya, muncul tuh. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi nanti matahari akan terbenam selama 1 hari penuh, ya. Jadi sinarnya agak redup, masih ada bulan, masih ada, tetap ada. Jadi matahari. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari beredar pada titik edarnya, kembali semula tuh. Ya, kita melihat, oh ini kok gelap, oh ini biasa fenomena alam, nah, gitu kan. Kemudian kembali lagi, oh kan, nah, matahari kembali terbit dari arah timur. Wa ala hadza tariqi, menurut pendapat ini, syamsun tadli'u wa taghribu ila yaumil qiyamah,
matahari akan muncul dan juga akan tenggelam sampai hari kiamat. Menurut pendapat ini, ya. Fa amma idza kana waqtul qiyamati dhariban wa dhahara fisqun wa fujuran wa kasrati ma'asi wa dhunub 'ala al-ardi wa rafa'a al-umru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa dha'ifat ahkamu syar'iyyati fa fi dzalika zamanu tasjudu samsun tahta al-'arsy bi qadaril lailan. Fa amma maka apabila keberadaan waktu kiamah, hari kiamat itu qariban sudah dekat, fadhahar maka akan tampak jelas fiskun yaitu kerusakan, wa fujurun dan juga kejahatan akan tampak tuh. Wa kasratul ma'asi wal junub dan banyaknya perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Ya. Nanti kalau sudah sampai dekat pada saat udah dekatnya kiamat itu, maka akan ditampakkan oleh Allah berbagai macam kerusakan. Meskipun kerusakan, ya. Karena kerusakan itu kan yang membuat kerusakan manusia, bukannya Allah. Dhahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Manusia yang membuat kerusakan, ya, bukannya Allah yang merusak. Bukannya Allah yang benci kepada makhluk, tapi makhluk yang melakukan kerusakan hingga kerusakan itu akan berakibat pada dirinya sendiri. Wal fujur dan juga kejahatan, wa kasratul ma'asi dan banyaknya perbuatan maksiat, wa dzunub dan perbuatan dosa, alal ardi di atas bumi. Udah banyak udah. Wa rafa'al umur bil ma'ruf maka Allah akan mengangkat, ya, perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik akan diangkat oleh Allah, wa nahyu 'anil munkar dan juga pencegahan kemungkaran diangkat. Jadi orang tidak ada lagi yang mau saling menasehati satu dengan yang lainnya, udah enggak mau dah. Ya, karena sudah diangkat oleh Allah. Kebaikan sudah diangkat oleh Allah, kemudian wa nahyu 'anil munkar. Pencegahan kemungkaran juga sudah diangkat oleh Allah, wa dha'ifat ahkamu syar'iyyah dan pelemahan terhadap hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i udah mulai dah, ya, dijauhkan, makin lemah. Orang lemah untuk melakukan kebenaran, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah karena hukum syar'i udah enggak ada. Udah mulai dihapus tuh sedikit demi sedikit, ya. Jadi hak yang batil udah tidak ada lagi, ya, artinya udah tercampur dan semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang rusak, yang jahat dan perbuatan dosa serta perbuatan maksiat. Fa bi dzalika zaman maka pada masa itu tasjudu samsin, sujudlah matahari tahtal aras, kembali matahari sujud ke bawah aras, ya, miqdarul lailan yaitu miqdarul lailan seukuran satu malam. Nah, ketika matahari sujud di bawah aras, fala yu'adzinu laha an tattali'a wal qamaru kadzalik. Fala yu'adzinu laha an tattali'a. Maka tidaklah diizinkan oleh Allah matahari itu an tattali'a untuk terbit, tutup, ya, untuk terbit tetap tuh di bawah aras, ya. Wal qamar kemudian bulan kadzalik demikian juga. Yaji'u ilal makani syamsin dia akan datang ke tempatnya matahari. Matahari bertempat di mana? Di bawah aras. Dia bersembunyi di bawah aras. Kemudian bulan menyusul datang ke matahari, ke tempat matahari. Fayamkutsani fi makani wahidin. Kemudian keduanya berdiam di satu tempat. Matahari dengan bulan ada di satu tempat, yaitu berada di bawah aras. Ya. Berapa lama? Miqdarus salasu yawm lailan. Berada di sana diperkirakan miqdar seukuran salasalayalin 3 hari 3 malam. 3 hari, ya. Maka terjadilah kegelapan. Ya, matahari ada di bawah aras, bulan ada di bawah aras. Jadi tidak ada yang namanya sinar. Matahari itu sinarnya lebih kuat dibandingkan bulan, karena bulan itu
diambil sinarnya oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk tidak menyamai matahari, maka bulan masih memiliki sinar, cuma sinarnya tidaklah sekuat sinar matahari. Nah sekarang kedua-duanya berada di aras, otomatis keadaan dunia saat itu saudara gelap gulita bagaikan malam selama 3 hari 3 malam, ya, selama 3 hari 3 malam. Fadulu tilkal lailatin, panjangnya malam itu, la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui panjangnya malam itu, saking gelapnya selama 3 hari. Ya, selama 3 hari kita kan nggak tahu tuh, mungkin cuma kita tahu dari jam aja, ya, dari jam bisa kita ketahui. Oh ini kok jam 7, jam 8 biasanya sudah matahari terbit. Gak terang benderang, kok masih gelap saja. Jam 12 masih gelap seperti malam udah. Ya, ini ceritakan seperti malam. La ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui illa mutahajjiduna, kecuali orang-orang yang ahli tahajud yang mengetahui. Ya, illa mutahajjiduna, kecuali orang-orang yang ahli tahajud. Fa idza ayqadhu min naumihim, tatkala mereka terbangun dari tidur mereka, qamu, mereka melaksanakan salat, ila ada'il ibadati wa ta'atin, melakukan amaliyah, pekerjaan ibadah kepada Allah dan ketaatan. Ada bisa ada ibadah, yaitu kebiasaan ibadah dan kebiasaan ketaatan, ya, wa dzikrin wa auratin wa adau wa ta'ifatu ibadatihim. Mereka melakukan zikir, mereka melakukan aurat-aurat, bacaan-bacaan, zikiran, ya, baik Al-Quran maupun yang lainnya. Wa ada, kemudian melaksanakan ta'ifatun, tugas-tugas ibadatan mereka, kama yaf'aluna kulla lailatin, sebagaimana yang mereka lakukan setiap malam. Ya, kalau orang ahli tahajud pastinya kerjanya di waktu malam, saudara, ya. Malam dia sholat, kemudian dia zikir sampai dengan waktu subuh. Karena yang namanya yang tadhirus sholat ba'da sholat, yang adalah amalan yang sangat luar biasa. Artinya menunggu sholat setelah sholat itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Nah, Rasulullah di dalam sebuah hadis dinyatakan, ala ayyanzuru yamsahullahu ta'ala khataya wa tarfa'u darajatin. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus kesalahan kita dan mengangkat derajat? Salah satunya adalah yang tadhiru salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Ya, ya, bisa juga maghrib kita tunggu sampai isya. Kalau orang-orang dulu kan begitu, ya. Salat maghrib dia kagak kemana-mana tuh, dia zikir. Nah kalau kita habis salat maghrib duduk dah taklim sampai dengan isya, kan gitu ya. Itu amalan yang sangat luar biasa. Makanya ini para ahli tahajud, mereka ini ketika mereka bangun, kemudian dari dirinya, kemudian mereka melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan amalan-amalan ibadah dan ketaatan, berzikir kepada Allah, melakukan wirid, kemudian melakukan tugas-tugas ibadah mereka sebagaimana yang telah mereka kerjakan setiap malam. Nah, kemudian falam yuttali'ul fujur, falam yuttali'ul fajri, dan mereka tidak melihat, dan falam yatli'u, maka tidaklah terbit fajar. Falam tantali'u fajru, tidak terbit fajar. Fayanzuru, mereka melihat, ila nujum, mereka melihat ke atas langit, bintang-bintang, wal kawakib, juga benda-benda matahari, benda-benda langit dia lihat. Oh sama, wahiyya ala haliha, keadaannya sama gitu ya. Wahiyya, yaitu langit itu, ala haliyatin, atas keberadaannya, artinya sama seperti apa adanya, ya. Begitu dia sudah pagi hari dia bangun, dia lihat jamnya udah menunjukkan jam 6, tapi kok masih pagi, masih malam, masih gelap. Fadhannu anna faqadna al-waqta,
Fadhannu, dan mereka menyangka, ini para ahli tahajud, fadhannu, mereka menyangka, anna sesungguhnya kami faqadna, telah kehilangan waktu, yaitu kehilangan waktu kami, au naqasna min wadha'ifina min ta'atin, dan kami telah kekurangan, berkurangnya kami min wadha'ifina, dari tugas-tugas min ta'ah, tugas-tugas ketaatan. Sumastahadu fi ta'ati wa dzikri, kemudian istahadu, mereka bersemangat, mereka berusaha dengan kuat fi ta'atin, di dalam ketaatan, wa dzikri, dan berzikir, wal aurat, dan aurat. Walam yattali'u fajru, dan mereka tidak muncul lagi, tidak terbit lagi fajar di hari yang kedua. Falam yattali'u fajru, tidak lagi muncul terbit fajar. Famadharu, mereka melihat lagi, ila nujum, melihat lagi ke atas langit, bintang-bintang masih ada, wal kawakib, benda-benda langit masih ada, sama wa iya ala haliha, keadaannya sama. Jadi 3 hari 3 malam, ya, biqadri salayalin, 3 hari 3 malam itu dalam keadaan sepi, dalam keadaan gelap gulita. Ini orang-orang yang beriman pasti akan melihat tanda-tanda ini, saudara, ya. Waqabu, dan kemudian di hari yang ketiga itu waqabu, mereka merasakan takut yang luar biasa, min hadza alamat, waqabu, mereka takut, min hadhil alamah, ini ada sebagian dari tanda-tanda. Wa ayqanu, mereka meyakini, anna hadhihi min alamatil qiyamah, ini adalah tanda-tanda kiamat, ya. Hanya orang-orang yang ahli maksiat, ini orang-orang yang ahli sujud kepada Allah, orang-orang ahli tahajud yang akan bisa merasakan tanda-tanda kiamat, saudara. Kemudian fa akhbara ba'duhum ba'dha, maka mereka memberikan kabar kepada yang lainnya. Fa akhbara ba'duhum ba'dha, mereka memberikan kabar yang lain kepada yang lainnya. Fi kulli ba'dha wastami'u fil masajid, kemudian mereka berkumpul di dalam masjid. Yatadarra'una ila Allah Ta'ala, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setelah mereka melihat, oh, tanda yang pertama kok udah jam 9, jam 10, jam 11 kok masih gelap seperti keadaan malam. Kemudian besoknya lagi dilihat malam juga, sampai 2-3 hari, ketiga harinya barulah mereka sadar, meyakini, wa ayqanu an hadhihi min alamatil qiyamah, mereka meyakini, anna hadhihi, sesungguhnya hari ini min alamatil qiyamah, ada tanda-tanda hari kiamat. Baru tuh fa akhbaru, maka mereka mengabarkan ba'dhum kepada sebagian, ba'dhan sebagian yang lainnya. Wastami'u, kemudian mereka berkumpul fil masajid, di dalam masjid, untuk apa? Ya tadarru ilallah, mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabkuna min khasyatillahi taala, dan mereka menangis karena takut kepada Allah. Ini udah mulai dekat dari kiamat nih, ya, Masya Allah. Wa min tilka ta'ifatun yujidu fi kullil baladi, wa min tilka ta'ifah itu ada sekelompok manusia, ya. Dan dari sekelompok manusia ini, yaitu sekelompok manusia yang dikabari oleh orang-orang yang ahli tahajud, yujidu, ditemukan. Ini orang nanti akan ditemukan sekelompok ini fi kullil balad, di setiap balad, di setiap negeri akan ada, ya. Jadi rupanya nanti kalau seandainya Allah membinasakan, kan umatnya Rasulullah ini kan usianya cuma sampai 1500 tahun, setelahnya itu diwafatkan. Rupanya nggak semuanya, saudara, ya, nggak semuanya diwafatkan. Ada sebagian yang masih dihidupkan oleh Allah karena untuk menyeimbangi dunia. Nah, itu nanti yang akan mengetahui adalah mereka yang taat kepada Allah tentang akan adanya kiamat. Meskipun Allah sayang kepada umatnya Rasulullah, tidak ingin merasakan umat Rasulullah itu akan dahsyatnya kiamat, tapi memang diberikan oleh Allah untuk mengetahui akan kebenaran Al-Quran, ya, karena tetap masih ada tuh nanti. Makanya di sini disebutkan oleh
Al-Hamami wa yastanibu bil masajid yatadarruna ila Allah Ta'ala wa yabqu min khasyatillahi ta'ala wa min tilka ta'ifatu yujidu fi kullil balad. Ya, mereka akan ditemukan kelompok ini, ya, akan ditemukan ya. Di setiap balad pasti ada. Walakinnahum qalilun, akan tetapi kelompok ini sedikit, enggak banyak. Ya, enggak banyak. Yang tahu, yang memang betul-betul akan diperlihatkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah penjagaan. Wa bainan nas dalilun faqirun, dan di antara manusia nanti ada sekelompok orang fakir, la yu'tibaru lahum bainal aghniya, mereka tidak pernah dipandang oleh orang-orang yang kaya. Ada sebagian orang miskin enggak dipandang oleh orang kaya, ya. Ada. Falamma tamma miqdaru salasina layalin, maka tatkala telah sempurna ukuran 3 hari tadi, amarallahu ta'ala syamsa anirji'i ilal maghrib, maka Allah perintahkan kepada matahari untuk kembali terbit, ya, ilal maghrib, ke posisi atau dari arah maghrib, arah barat. Baru dah tuh setelah 3 hari matahari terbenam berada di bawah tahta aras, bawah aras. Setelahnya itu matahari perintahkan oleh Allah terbit, tapi terbitnya bukan lagi dari arah timur, dari arah barat. Terbit itu dari arah barat. Ya, Allah perintahkan anirji'i ilal maghribi falamma tala'ati syamsun minal maghrib, maka tatkala terbitnya matahari dari arah barat, ulima, maka dapatlah diketahui annal qiyamata qad quribat, maka diketahui anna sesungguhnya kiamat itu sungguh benar-benar telah dekat. Tuh, ya. Qad masuk ke dalam fi'il mudhari yang telah dimajhulkan, ya, wal madhum ma awaluhu wa qasira ma qablahu wa huwa fayabqiyani wa yatadarra'ani ila Allah, maka mereka pun keduanya menangis nih, bulan dan matahari menangis. Wa tadarra'ani ila Allah, kemudian juga bertadarruk memohon ampun keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min bukaihima yabqi, maka dengan menangisnya matahari dan bulan itu yabqi, maka menangislah ahlus sama, menangislah semua penduduk langit. Nanti matahari nangis, saudara, ya. Ketika muncul dari arah barat, matahari dengan bulan akan menangis dan minta kepada Allah, ya tadarru ila Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min bukaihima, dan dengan sebab menangisnya matahari dan bulan itu, fayabki, maka menangislah ahlus sama, itu penduduk langit, wal ardi, dan juga penduduk bumi, wasab'i suradiqanin, dan juga 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pun menangis. Ada 7 golongan, ya. Kalau dalam hadis Rasulullah kan ada 7 golongan. Siapa aja mereka itu 7 golongan? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kan gitu ya. Yang kedua adalah pemuda yang selalu gandrung ke dalam masjid, atau pemuda yang selalu ibadah kepada Allah, yang tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu hatinya gandrung, selalu ada di masjid, maunya ke masjid aja, maunya sholat aja di masjid, ya, maunya itikaf di masjid. Kemudian seseorang yang bercinta karena mengharapkan ridha Allah, cintanya karena Allah. Kemudian orang-orang yang diajak berzina, namun dia tidak mau berzina lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 golongan. Dan mereka pun menangis, padahal mereka mendapatkan naungan dari Allah. Namun karena begitu matahari diperintahkan oleh Allah terbit dari arah barat, bulan juga terbit dari arah barat. Nah, bulan menangis, mereka akan menangis. Ya, ya baqi, maka menangislah ahlus sama, penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi.
wa sab'i suradiqatin, dan juga 7 golongan yang mendapatkan naungan. Falamma tala'atin minal maghribiha, maka tatkala terbitnya dari arah barat tadi, ya, matahari terbit dari arah barat, fanada yunadi, maka ada seruan panggilan minas sama, dari atas langit. Ala, ketahuilah, inna samsa, sesungguhnya matahari, qad tala'at minal maghrib, sungguh telah muncul dari arah maghrib. Falamma sami'a hadzal nidaa ahlul ardi, maka tatkala mendengar hadzal nidaa, falamma sami'a hadzal nidaa, maka tatkala mendengar panggilan tadi, ahlul ardi, penduduk bumi itu, bakal, mereka baru menangis, ya, baru tuh penduduk bumi, manusia baru menangis. Fatadarru, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadharu ila sama, kemudian memandang ke atas langit. Fahadzaba nuruha, maka hilanglah nur, cahaya matahari dengan cahaya bulan. Wasara katasdi, maka bulan dan matahari itu bagaikan tosti. Tosti itu baskom yang kagak ada sinarnya, ya. Nah, wastami'a fi makani wahidin, mereka berkumpul fi makani wahidin, di satu tempat, ya. Kama qala Allah Ta'ala wa jama'a syamsa wal qamar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah mengumpulkan matahari dan bulan. Karena nanti matahari dan bulan akan satu tuh, berada di satu tempat, itu udah pasti akan terjadi kiamat. Wa bi dzalikal yaum, pada hari itu la yanfa'u baqa'a, tidak ada kemanfaatan nangis kita, min ahlul ardi, penduduk bumi, nangisnya penduduk bumi kagak ada manfaatnya udah. Ya, penyesalan penduduk bumi sudah tidak ada manfaatnya. Karena jelas-jelas ini sudah memperlihatkan tanda kebesaran Allah akan berakhirnya alam dunia. Fa idza za'at samsun wal qamar ila wasati sama, ja'a Jibril alaihi salatu wasallam bi amrillahi ta'ala, bi amrillahi ta'ala wa raddahuma bi janahaihi ila al-maghrib, wa bil maghrib babu yaqalu lahu babu taubah. Fa idza ja'at as-sama, maka tatkala datang matahari dan qamar, wal qamar dan bulan, ila wasati sama, di tengah-tengah langit, ja'a Jibril, barulah Jibril datang. Ja'a Jibril alaihi salatu wasallam, maka datanglah Jibril alaihi salatu wasallam bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa raddahuma, agar mengembalikan matahari dengan qamar, bi janahaihi, dengan sayapnya. Kalau kita lihat matahari dan qamar diperintahkan Jibril untuk memindahkan kembali atau mengembalikan matahari dan bulan, itu menggunakan dengan sayapnya, kira-kira Jibril berapa tuh, sebesar apa tuh Jibril? Sebesar apa tuh kira-kira tuh Jibril? Masya Allah, ya, luar biasa. Hanya namanya bulan saja besarnya itu 70 kali lipatnya bumi. Bumi aja besar sudah, ya. Bulan itu, matahari ada yang bilang kata 124 kali lipatnya bumi besarnya. Jibril kayak gimana itu besarnya itu, saudara? Ya, Masya Allah. Perintah Allah, perintah bi amrillahi ta'ala wa raddahuma, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril wa raddahuma, untuk mengembalikan keduanya bi janahihi, dengan sayapnya, ilal maghrib, ke arah maghrib. Udah di atasnya, udah tengah-tengah bulan, tengah-tengah langit, dipindahkan kembali ke arah barat. Keluarnya dari arah barat sampai di tengah-tengah langit, dikembalikan lagi oleh Allah dengan bantuan Jibril. Jadi Jibril perintahkan oleh Allah. Jibril perintahkan oleh Allah untuk menggeser atau mengembalikan kembali matahari dan bulan kemana? Fil maghrib, ke arah ilal maghrib, ke arah maghrib. Karena wa fil maghrib, dan di arah maghrib itu
babun, ada satu pintu, yuqalu lahu, yang dikatakan lahu kepadanya adalah babul taubah, yaitu pintu taubat. Pintu taubat ada di arah barat, ya. Wa dulu dzalika bab masiratun sab'ina sanatin. Panjangnya pintu itu, ya, panjangnya pintu. Wa dulu dzalika bab, panjangnya pintu itu masiratun sab'ina sana, perjalanan 70 tahun, Saudara. 70 tahun perjalanan panjangnya pintu taubat yang ada di arah maghrib, arah barat. Wasyamsu wal qamar tagribani, matahari dan bulan keduanya gurub, keduanya tenggelam. Fi dzalikal bab, di pintu itu dia masuk ke pintu, semua ughliqa, kemudian tertutuplah bab taubah wan nadamah, maka tertutuplah pintu taubat dan pintu penyesalan. Jadi gitu, ya, untuk pintu taubat, pintu penyesalan tertutup, udah kagak ada lagi taubat, ya, udah nggak ada lagi penyesalan. Kita nangis, kita mohon ampun kepada Allah, udah nggak ada lagi manfaat, nggak ada manfaat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, kemudian dia kembali lagi ke arah barat, masuk ke dalam pintu taubat, kemudian pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada lagi itu yang namanya taubat, ya, penyesalan, taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi, udah enggak ada, ya. Wa ba'da dzalik, maka setelah itu tatlu syamsu wal qamar minal maghrib minal masyriq. Setelahnya itu muncullah matahari dengan bulan dari arah timur. Tadi orang nanti akan mengatakan, oh tadi matahari terbitnya dari arah barat, kembali lagi, oh ini fenomena alam. Tuh, kalau orang yang kagak beriman, ini biasa alam, apalagi nanti kembali muncul tuh matahari. Di sini disebutkan wa ba'da dzalik, setelahnya itu, setelah matahari berada di tengah-tengah langit, kemudian dikembalikan oleh Jibril ke arah barat, masuk ke dalam pintu taubat, nanti kembali, ya, setelahnya itu kembali lagi dari arah timur. Matahari kembali dari timur seperti keadaan biasa. Tuh, ya, seperti keadaan biasa. Wa ba'da dzalik tattali usamsun wal qamar minal masyriq. Ya, setelahnya itu terbitlah matahari dan bulan itu minal masyriq, dari arah timur, kama kana ila qiyamus sa'atin, sebagaimana keberadaan sampai ila qiyamati sa'ah, sampai akan datangnya waktu kiamat. Walakinna qiyamatu tadhaharu min ba'di dzalik fi zamani qalil. Akan tetapi kiamat itu nanti akan jelas tampak terlihat min ba'di dzalik, setelah itu di zaman, dalam keadaan zaman yang sangat sebentar, Saudara. Nah, dikatakan qalilun, sebentar. Hatta qila, hingga dikatakan idza waladat farsun ahadin qabla ayyurkabu hamluha qamatil qiyamah. Ya, hingga dikatakan oleh para mufassir bahwa kiamat itu setelah matahari kembali beredar seperti biasa, karena kan wasyamsu tajri mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Itu kan ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah. Dia akan dia akan terbit kembali dari arah timur. Namun waktu kiamat itu betul-betul sudah dekat. Bahkan dinyatakan oleh sebagian ulama, idza waladat farsun, telah melahirkan seekor kuda, qabla an yurkaba hamluha, sebelum mampu untuk mengangkat beban di pundaknya. Ya, artinya lahir anak kuda belum sempat gede, gitu loh bahasa kita, ya. Nah, kalau kuda itu kira-kira kalau dia sudah mampu untuk berdiri, kira-kira berapa lama tuh, Saudara? Nah, sampai nggak kayak gitu ya. Kalau manusia kan bisa jalan itu, bisa diri aja ya sekitar 1 tahun, betul kan? Kalau kuda kan kagak, hitungannya hari, betul nggak? Saking dekatnya tuh, Saudara.
udah nggak akan lama lagi itu yang namanya kiamat. Nah disitulah akan terjadi hamluha qamatil kiamat, maka tibalah hari kiamat. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada ay qadarna lahu manazil. Qara Ibnu Katsir wa Nafi wa ahlul basar wal qamar bil afli li qawlihi ta'ala wa ayatul lahumul lailu wal akhiru. Wal qamaru dan qamar matahari qaddarna telah ditentukan oleh kami manazila tempat tinggalnya hatta ada sehingga dia kembali. Ay qadarna kami telah menentukan lahu kepada qamar, kepada bulan itu manazila tempat kembalinya. Qara Ibnu Katsir baca Ibnu Katsir wa Nafi dan Ibnu Nafi wa ahlul basar dan ahli basar ya. Wal qamar bil rafa, qamar itu dibaca rafa. Wal qamaru ya di qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ayatul lahumul lailu wal akharuna dan akhir dan ulama yang lain menyebut bin nasbi dengan dibaca nasab wal qamar. Jadi ada yang baca wal qamaru, ada yang baca wal qamar ya. Kalau yang membaca wal qamaru adalah Ibnu Katsir, Ibnu Nafi dan ahli basar. Basri penduduk ulama-ulama Mesir ya. Sementara ulama yang lain membaca nasab liqaulihi sebagaimana firman Allah qaddarnahu ay qaddarna al-qamara manazila wa qad dzakarna fi surati Yunus idza sara al-qamara ila al-akhir wa manazilu daqqa fa yasiru kal urjunil qadim seperti kal urjunil qadim liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah wa qaddarnahu ay qaddarna qamara kami telah menentukan qamar bulan manazila tempatnya. Wa qad dzakarna fi surat Yusuf sungguh telah dijelaskan di dalam surah Yunus idza sara qamar ila al-akhir apabila setelah sampai bulan ila al-akhir pada bulan yang terakhir manazila pada tempatnya daqqa yasira maka bulan menjadi lembut ya daqqa yasira bulan menjadi kalau urjun qadim seperti tangkai atau seperti tundukan tangkai. Wa wa'udur ilqi itu udut tinggi itu ada tangkai udut bunga alladhi alaihi samarih yang bergantung bihal qamar maka diserupakanlah qamar fi daqqatihi seperti daqqah artinya seperti kelembutan wasubri dan juga mengecil fi akhir manazil pada akhir tempatnya. Jadi kalau yang namanya bulan itu makin lama makin kecil ya makin lama makin kecil. Itulah makanya bulan kalau kita lihat kalau malam ya kalau mau menjelang siang menjelang hilangnya itu seperti kita lihat makin lama makin mengecil gitu ya. Nah seperti itu wal muradul bil qadim al haqiqin la syamsu yanbaghi laha wallahu a'lam bissawab. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ini tanda-tanda kiamat nih ya. Nah kalau kita seringkali menemukan satu hari kayaknya gelap aja kagak ada matahari. Oh jangan memang itu tanda pertama tuh. Berarti apa kiamat belum dekat tuh saudara. Ya, udah dah ya kalau orang-orang kayak kita udah tinggalin dah maksiat jangan lagi maksiat dah ya mari deh kita rapiin diri kita kuatkan himmah kita untuk dekat kepada Allah udah banyak-banyak kita bertobat kepada Allah SWT daripada nanti datangnya kiamat kita kan nggak tahu. Iya kan, itu kan rahasia Allah. Ya kiamat itu kan bukan cuma hanya bumi digoncangkan, gitu. Kalau dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan itu bumi.
Semuanya ketika mengerjakan, jangankan manusia yang ada di atas, di dalam kubur juga merasakan. Nah, manusia semuanya akan bertanya, kenapa nih bumi bergoncang? Nah, itu ada tanda-tanda di mana akan adanya kiamat. Bisa juga itu menggambarkan tentang alam pembangkitan. Nah, itu nanti ada jalurnya tuh saudara tuh. Ya, ini yang kita hadapi sekarang, ini kehidupan sekarang. Nah, kalau kita punya akal, kita betul-betul punya keyakinan bahwa Allah, udah tinggalin dah perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Mari perbanyak kita beramal saleh, perbanyak kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, tinggalin larangan-larangan Allah. Ya, sudah dekat saudara, sudah dekat. Ini sekarang tahun 1470, 79, 1947, tinggal berapa tahun lagi itu? Usia umatnya Rasulullah 1500, ya kan? Sampai nggak tuh kita? Ya kita sih minta sama Allah jangan sampai ngalamin kiamat, gitu dah. Jangan dah, kalau bisa ya didapatkan oleh Allah bersama dengan umatnya Rasulullah yang lainnya. Kalaupun ada yang masih dihidupkan oleh Allah sampai kiamat, mudah-mudahan bukan kita, ya, karena kiamat itu dahsyat, sudah dahsyat. Ya, kalau kita diberi oleh Allah umur panjang dalam taat, ya kita bisa mengetahui tanda-tanda kiamat, maka kita langsung bertobat kepada Allah. Kenyataannya enggak, gimana? Ya kan? Alhamdulillah. Tapi ini mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub 'alaina taubatan taghsila kulla hawba wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulil a'dha bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasri suhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.